Sekitar 2 jam perjalanan dari tanah kelahiran di Batu Sangkar, saya menuju ke Kabupaten Sijunjuang di selatan Provinsi Sumatera Barat. Inilah Nagari Sijunjuang yang terkenal dengan sebutan Nagari Langsat Manis atau daerah penghasil langsat yang manis. Jadi kalau mau menikmati buah hutan tropis ini, rasanya tidak salah kalau kita datang ke kabupaten seluas 3.130 km persegi ini. Mak, dah, minta cek dah, minta cek mak. Mak, Hoi, siapa nanti tu? Hei, mangga tu. Makanan set lah. Apa aja ambil tu, letak menjek ke mana? Sorry dah. No, sorry, kerana yang ambil kata orang ah. Ya dah. Panjat lah kata kali. Sebenarnya saya datang di ujung musim langsat berbuah. Karena musim langsat itu di awal musim penghujan, sementara di sini hujan sudah datang sejak 2 bulan yang lalu. Tapi saya masih beruntung, soalnya masih ada pohon langsat yang berbuah di kawasan Muaro Sijunjuang ini. Menurut artikel yang pernah saya baca, langsat merupakan tumbuhan yang berasal dari semenanjung Malaysia yang menyebar di kawasan tropika. Tanaman dengan nama botani Lansium domesticum Jack memiliki warna kulit buah antara kuning dan coklat. Langsat masih berkerabat dekat dengan buah duku atau kokosan. Dah. Barik dah. Masih dah. Langsat manis biasanya ditanam di kebun atau tumbuh liar di hutan, jadi jauh dari kampung. Saya harus membawa langsat ke kampung Menuyama. Untunglah ada Paman Edi dengan sepeda becaknya. Jadi saya bisa menghemat tenaga. Bagi kami masyarakat di Ranah Minang, becak seperti ini sudah menjadi alat transportasi untuk membawa barang dalam jumlah besar. Bagian pertama yang akan kami masak dari buah langsat ini adalah buah yang masih muda dan kulitnya masih hijau. Kata magnet, langsat muda ini masih terasa asam. Jadi kalau kita masak bisa membuat makanan jadi lebih sedap. Yang diambil dan dimasak hanya bagian isi buah langsat muda yang masih kecil saja. Oh iya, saya hampir lupa cerita kalau buah langsat muda ini akan dimasak gulai kuning. Gulai masak kuning biasa menggunakan santan sebagai kuahnya. Yang digunakan adalah santan dari buah kelapa yang sudah tua, karena sudah mengandung banyak santan dan minyak. Langsat yang sudah dikupas tinggal direbus sebentar untuk mengurangi rasa asam dan sisa getah dari kulitnya. Merebusnya cukup sebentar saja, cukup dicelup sebentar dalam air mendidih, terus langsung diangkat. Bumbu untuk memasak gulai kuning langsat muda ini sederhana. Lengkuas dan jahe digiling sampai halus. Begitu pula dengan kunyit. Untuk penyedap, kita tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau serai, daun salam, dan daun kunyit dipakai sebagai pengharum dan penyedap tambahan. Begitu pula dengan daun kemangi. Macam-macam bumbu daun-daun ini akan dimasukkan utuh, tidak perlu digiling. Jadi mak, kau yo mak, kau, lah. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sebentar sampai harum dengan sedikit minyak. Kalau wangi sudah tercium dan bumbu telah masak, barulah santan kelapa dimasukkan dan ditunggu sampai mendidih. Gulai kuning biasa dimasak dengan lauk tambahan, bisa daging, ikan, atau ayam sesuai selera.
Kalau sekarang Magnet masak gulai kuning langsat muda dengan ikan patin yang diiris kecil-kecil. Setelah itu, barulah kita masukkan buah langsat muda rebus. Aduk-aduk sampai kuah mendidih dan bumbu meresap ke dalam langsat. Dah cuba dah. Sebenarnya ini pertama kali saya mencoba gulai dari buah langsat. Saya pikir gulainya akan terasa aneh, tapi setelah dicoba ternyata enak sekali. Bumbu gulai kuning yang gurih pas sekali dicampur dengan buah langsat muda yang segar membuat makanan tradisional khas Minang ini semakin terasa istimewa. Akak dan abang semuanya harus mencoba gulai kuning langsat muda ini. Dijamin makannya akan nambah. Hahaha. Mak, Muka mengapa mak? gantian sama anu mama ke ngubah itu Kok mengapa mak? tumbuk ya sampai besar. Iya mak. Bahan utama membuat galamai ini adalah beras ketan yang dicampur gula dan santan. Tepung mengalir tumbuk leh. Yang kita butuhkan Baris adalah puluh. buah langsat yang sudah masak, daging buah langsat yang berwarna putih dan sudah dipisahkan dari bijinya. Banyaknya langsat yang digunakan sesuai selera. Semakin banyak, tentu saja semakin terasa enak rasa gelamainya. Kata Magnet, selain gelamai rasa langsat, kita juga menggunakan buah lain seperti durian, cempedak, atau yang sesuai selera. Banyak lah Yan. Banyak leh mak. Ha? Iko kemakannya Kaninya. Udah Buan. baku bak masuk siko kira masuk siko. Ya masuk situ cik, masuk situ dua. Banyak lo udah masuk ke situ leh. Mana lah tu. Adonan galamai dibuat dengan mencampur tepung pulut dengan santan. Kalau menggunakan 2 liter tepung, maka butuh sekitar santan yang berasal dari 6 atau 8 buah kelapa. Kata Magnet, kita perlu banyak santan untuk membuat adonan menjadi kental dan tidak gosong. Air perasan santan akan membuat galamai terasa lebih gurih. Oh iya, kita juga perlu gula pasir sebagai pemanis galamai. Semua diaduk rata sampai tercampur semuanya. Oh iya, galamai biasanya berwarna coklat karena dimasak dengan gula merah. Tapi kata Magnet, kali ini kami akan membuat galamai warna hijau. Jadi menggunakan sari daun pandan sebagai pewarna sekaligus pengharum galamai. Kalau mau warna lain juga bisa, tinggal ganti daun pandan dengan bahan lain. Tapi gula yang dipakai harus gula putih. Soalnya kalau gula merah, warna galamainya akan menjadi coklat. Nah, semua bahan mulai dari tepung pulut, santan, gula garam, dan daun pandan dimasak dalam kuali sampai mengental. Selama dimasak, adonan galamai haruslah diaduk terus, biar rata dan bagian bawahnya tidak gosong. Semakin lama diaduk, adonan akan cepat mengental dan lengket. Dan tentu saja semakin susah mengaduknya. Hahaha. Tapi tenang, kalau ada Rian, semua dijamin beres. Untuk adonan satu kuali ini, butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengaduk adonan. Api memasak galamai harus dijaga biar tetap menyala. Tapi jangan sampai terlalu besar, karena bisa membuat adonan gosong. Ya, kalau bisa capek mengaduknya tidak masalah api besar. Ya, tapi kalau kecepatan mengaduknya biasa, ya apinya dikecilkan sedikit lah. Kalau adonan sudah agak mengering, artinya galamai telah masak dan bisa diangkat. Osma, angin mak. Lah. Galamai itu biasa disebut dodol kalau di tempat lain atau daerah lain. Di Minang, galamai disimpan dan dicetak di dalam anyaman pandan berbentuk tabung seperti ini. Tujuannya agar galamai cepat dingin dan tidak kotor kena debu.
jadi tahan lama, juga biar lebih mudah membawanya. Tapi kalau mau dimakan langsung, bisa diletakkan dalam talam lebar seperti ini. Lah ke mak. Galamai langsek mani dari si Junjuang. Ini sudah menjadi bukti kalau ranah Minang menghasilkan macam-macam bahan yang dapat diolah jadi beragam jenis makanan yang enak sekali. Siapa? Rasa galamai yang manis ditambah rasa langsat yang segar semakin membuat galamai terasa luar biasa. Ini jadi salah satu bukti alam kami memberi banyak manfaat. Camilan dari daerah Ambo sangat beragam. Ambo akan buat kue yang sudah jarang ditemui. Biasanya kalau ada di acara hajatan besar, baru ada kue ini. Selain mudah membuatnya, bahannya sangat mudah dicari. Memang alam banyak memberi manfaat. Tetap di jejak anak negeri.